Biarlah hariku dan harimu terbelenggu satu oleh ucapan manismu, dan kau bisikkan kata cinta. Kau telah percikan rasa sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Ria Nyonyo. Mantap. Di program Ceker Cerita Keren. Nah, kita sekarang sudah menyambangi nih di wilayah Jawa Barat, tepatnya di Bogor. Ya, nggak perlu berlama-lama lagi nih buat dengar ceritanya Bang Denny. Pasti seru banget nih. Kita langsung ke narasumber aja ya. Gimana Bang Denny? Apa kabar Bang Denny? Halo Bang Pal. Sehat Bang? Alhamdulillah. Selalu sehat badannya. Alhamdulillah Bang. Ya namanya kondisi gini ya Bang ya. Lagi pandemi ya. Iya. Nah di sini Ane datang nih Bang, mau ya sekedar mau dengar cerita Bang Denny nih. Ya siapa tahu ada yang menarik kan buat teman-teman kita ya kan. Dimana di sini program kita tuh buat edukasi ya Bang. Di sini bukan ajang-ajang buat apa sih somong-somongan, karena yang kita lihat sekarang kan banyak apa sih Bang, anak muda-muda yang ya mungkin bisa, siapa tahu bisa nonton kita, bisa jadi berkembang lah gitu kan. Amin. Nah kalau boleh tahu nih sekarang nih Bang Denny kegiatannya apa nih Bang? Kalau Kegiatan apa nih? Kegiatan saat ini sehari-hari Bang, sehari-hari mungkin. Sehari-hari apa saat ini? Saat ini boleh. Saat ini gue sibuk bagaimana gue bersyukur gitu kedatangan tamu istimewa, Thank you, orang-orang hebat dari Tangerang Selatan sana. Amin. Ya. Woy, Saat ini Jakarta Barat. Jakarta Barat. Cengkareng Bang. Cengkareng, Jakarta Barat. Jauh-jauh sudah menyempatkan untuk datang. Iya nih, benar-benar ganggu malam-malam nih kita Iya. Bang. Bagaimana caraku untuk bersyukur itu semua? Betul. Saat ini sibuk itu. Pasti nggak jauh kalau pegang gitar nih di musik nih si Abang. Di musik ya. Musik ya. Ya. Jadi apa nih Bang kegiatannya sehari-hari ini? Mungkin Abang bisa ceritain ke kita nih Bang. Mungkin Abang mata pencarian dari sini atau gimana gitu Bang. Kayaknya sih skillnya oke nih kan. Kalau untuk kesibukan, ya karena memang di masa kita juga semua tahu ya, Iya. sedang kebijakan pemerintah itu PPKM ya. Betul. Jadi kita sedikit sulit gitu untuk lebih bisa. Terbatas lah Bang ya. Kita ya untuk Sedikit ada dibatasi. betul. Ruang geraknya. Cuman kebetulan memang gue sibuk konten juga gitu. Woi, mantap. YouTuber juga nih kayaknya. Iya. Selain musik, YouTuber pula lagi Bang ya. Iya. Wah, mantap nih. Mungkin kalau di musik udah mungkin ada lagu yang ciptain Bang atau gimana? Kalau karya original gitu maksudnya. Kalau karya original gue tuh kebetulan memang kurang begitu hebat ya. Iya. Karena nggak disiplin ya barangkali ya. Kenapa gitu? Lantaran setiap kali gue bikin lagu gitu, itu proyeknya suka kurang konsisten lah kalau dibilang itu. Jadi kalau dibilang karya original punya atau tidak ya alhamdulillah saya punya gitu. Berarti kebanyakan cover Bang?
cover lagu apa gimana bang? Mungkin di IG atau di media sosial lain kayak YouTube gitu bang. Iya, Jadi cover lagu seperti itu. Oh gitu Iya. aja bang ya. Iya. Wah mantap. Mantap ya. Wah itu kegiatan yang mungkin positif banget bang. Kalau Amin kita, amin. Bang. Semoga. Amin. Semoga. Ya siapa tahu dari situ kita bisa dapat sesuap nasi lah ya bang ya kan. Seenggaknya buat jajan-jajan. Ya mungkin bang Denny ada cerita-cerita yang lain nih bang. Pasti kan Apa ya? nggak langsung abang bergerak di musik gitu bang. Pasti kan seenggaknya pernah mengalami ya masa-masa yang mungkin sulit lah bang gitu. Yang mungkin bukan sulit juga ya kayak kenakalan atau apa mungkin bang Denny. Kenakalan remaja. Iya bang. Karena mungkin di zaman-zaman sekarang tau sendiri bang. Ya anak-anak muda sekarang joget-joget apa kan gak jelas banget lah gitu bang kan. Beda halnya di zaman kita mungkin bang gitu kan. Ya mungkin bang Denny bisa sharing-sharing ke teman-teman. Ya siapa tahu menjadi edukasi juga buat adik-adik kita nih. Yang nonton kita nih bang. Semoga. Kalau untuk itu kita juga semua tahu lah saat ini revolusi digital sangat luar biasa. Dominan bang ya? Iya. Sebenarnya bukan gua pribadi bukan klaim itu hal yang negatif gitu. Cuman alangkah kerennya lagi nih. Cerita boleh? Welcome bang, kita bang. Ya dulu di awal mula gue kenal dengan alat bernama gitar ini. Dulu tuh sebenarnya gue kan pernah ikut ngaji gitu ya. Pesantren atau gimana nih bang? Juz amma gitu. Oke. Nah berangkat dari situ, di situ kan ada alat bernama apa tuh? Rebana bang. Rebana, Bener ya, sejenis rebana itu ya. Nah disitulah mulai tertarik. Kalau itu tuh seneng gitu mainnya gitu, ada kompak, terus juga mulai tertarik lah dari situ. Dapat feel lah gitu. Nah itu. Nah keluar dari situ masuk ke transisi zaman sekolah SMP. Nah tuh barulah kenal tuh. Pada waktu itu orang-orang atau orang-orang sekitar ada gitar satu pun kayaknya aneh gitu. Aneh gitu. Nah waktu itulah ada mulai 1-2 dari satu daerah ada studio musik. Nah di situ mulai tertarik tuh, kata ada studio, kita latihan coba gitu kan. Nimbrung. Nah iya, dari situlah mulai kalau gue tuh seneng dengan kesenian. Pada waktu itu memang gue tuh belum ngerti apa ini yang dimainkan gitu loh. Cuman gue ada atmosfer gitu. Ada ketertarikan untuk memainkan alat tersebut gitu. Iya. Iya, saya bilang tadi mungkin feel ya bang ya. Wah kayaknya. Nah iya. Musik nih kayaknya nih jiwa gua nih. Ya, nah nyangkut di musik itu ya pada masa SMP kelas 2 atau kelas 1 kelas 2 lah. Berarti udah lama juga bang ya? Udah lama ya? 10 tahun lebih. Mantap. Apa punya band sendiri? Udah ada kebentuk band apa gimana bang abang? Dari zaman dulu juga pas lagi mungkin udah mengenal musik nih. Gue bikin band, nah kan zaman dulu tau sendiri bang, kita apa buat band ya kan. Kalau grup band itu sudah sering gitu ya. Cuman saat ini yang perlu gue sampaikan sama teman-teman ya di luar sana yang nyimak video, yang nonton lah bang ya. Nonton ya. Untuk menyatukan 5 kepala jadi satu itu bukan cara mudah gitu. Nah, makanya kalau misalkan pertanyaan seperti itu, gue bilang gue sudah sering bongkar pasang grup band gitu. Dari mulai zaman sekolah apa gimana? Dari zaman sekolah. Zaman sekolah ya. Tahun kira-kira tahun 95 udah
udah jigra-jigra kan di panggung. Iya iya iya. Ya, kalau dulu kan gitar elektrik. Betul. Karena gitar akustik ini di tempat gue di sini ya satu orang tuh yang punya ya aneh aja gitu. Iya. Dia punya gitu. Iya. Sedangkan pada waktu itu kita ngelihat alat itu tuh cuma di televisi. TVRI, televisi lah, program-program di TV gitu. Iya. Nah, untuk genrenya sendiri di mana tuh? Apa tuh? Mungkin di top 40, rock atau apa gitu. Oh ini ya? Iya dominannya. Benang merahnya gitu ya? Iya benang merahnya lah, boleh. Apa namanya, kalau benang merah gue bilang karena memang pada waktu itu gue dibesarkan dan apa ya, seperti mereka tuh ikut soundtrack perjalanan hidup gue gitu loh. Salah satunya band lokal ada God Bless. Meskipun pada waktu itu gue masih cilik tapi kayak waktu itu juga Bon Jovi sudah masuk. Sudah masuk ke sini kayak di luarnya gitu. Kayak Metallica. Ya kayak begitulah kira-kira. Oh, berarti sempet ya masuknya ke rock lah ya. Bisa ya. Itu kan aliran keras semua tuh kan, cadas semua kan. Yoi. Tapi nggak secadas batu gue ya. Iya benar. Cuma masih ada cintanya. Iya. Bisa. Dari tadi ngomong-ngomong kita ngobrol, ngopi dulu lah. Ya, supaya nggak kaku ya. Yoi, biar hangat. Kita ngetos dulu ya. Yoi. Mantep nih ya kopinya nih. Coba nih. Wah, mantep kan? Sambil ngerokok lebih mantep, Pak. Nah, kalau aneh mungkin boleh sedikit lebih mendalam nih ya. Namanya di musik kan nggak jauh nih ya dari namanya drugs nih. Wah, bahaya nih. Terus pasti. Seru nih. Apalagi aliran slang kan, tahu sendiri slang. God bless. Iya, bener. Mungkin ada cerita-cerita menarik ya buat teman-teman yang nonton ya. Mungkin kan namanya itu kan nggak mungkin langsung di musik, sukses di musik pasti kan ada pahitnya dulu lah atau ada kelamnya dulu lah. Karena kan nggak jauh dari drugs lah gitu kan. Kalau untuk itu memang gua yakini ya. Gue sempat terjerumus lah. Ada mah gue ya. Aman kan? Gue sempat nyangkut di drug juga. Gue sempat berapa tahun? 5 tahun lebih. Lumayan juga tuh. Sampai main gitar pun nggak pernah normal ya? Nggak pernah waras. Tapi lebih menjiwai pasti. Enggak. Kalau udah kena gitu menjiwai pasti. Pada waktu itu ya? Iya. Gua bilang iya. Gitu. Jadi lebih kerasa. Nah, kalau boleh tahu tuh drugsnya apa itu? Mungkin bisa di-sharing sama teman-teman. Di sini kita bukan aja lah, bukan untuk ajang ini ya, menyombongkan diri atau pamer. Cuman di sini kan kita berbagi aja buat teman-teman adik-adik kita lah, termasuk lah yang sekarang. Tapi ngomong-ngomong boleh di-cut sama gue boleh? Boleh. Itu cerita dulu ya. Oh boleh, iya. Tapi bener. Kalau sekarang gue sudah non aktif semua gitu. Udah bersih lah ya. Non aktif. Udah lama juga. 5, 6, 7 tahun. 6 tahun kira-kira sudah non aktif semua. Itu cerita dulu gitu loh. Kalau misalkan nyangkut narkoba jenis pel, wah ngeri kan? Pasti. Emak gua ada nggak? Aman lah, udah. Ampun mah itu. Itu pel lalu asap jurig gitu ya. Kalau Jawa Barat bilang bahasanya. Karena Jawa Barat bilang asap jurig. Boleh. Itu baru denger ada ya, bener. Tapi boleh. Itu gua kalau ditanya yang pel rasanya atau apa namanya reaksinya seperti apa dan asap itu seperti apa, itu sepertinya gua mah udah
nyaris lupa, cuman sedikit masih ingat gitu. Kasih lah ya. Benar-benar. Ya. Ya itu juga kan mungkin jadi pemicu kita juga ya, gitu kan. Nggak selamanya di masa lalu kita kelam, kita nggak mau bergerak berkembang lah gitu kan. Pasti kan ya jadi pelajaran lah. Seenggaknya kita cukup tahu gitu lah. Ya. Nah kalau untuk kalau Anda boleh tahu, kalau sekarang nih apa sih nih daerahnya namanya di sini tempatnya nih? Kecamatannya Rumpin, desanya Desa Mekarsari. Rumpin, Bogor ya? Ya, Bogor, Jawa Barat. Oke. Udah berapa lama di sini ya, Anda? gue asli sini. Oh asli sini juga ya? Iya. Iya oke. Berarti dari Bogor keluar tuh ya mainnya ya biasanya ya? Kalau untuk bermusik atau Ya, apa juga kan? ya. Mantap. Keluar ke Tangerang Selatan, ke Bekasi, ke luar kota, ke Bandung gitu. Mantap. Nah kalau Anda boleh tahu nih ya, di saat mungkin di masa drugs, ada nggak kayak momen-momen yang mungkin nggak bisa ente lupain nah? Momen lucu kayak momen apa itu kan? Mungkin bisa ceritain ke teman-teman nih ya buat berbagi aja gitu. Pasti ada nih, Anda yakin mah. Gimana tuh? Mungkin bisa diceritain nggak teman-temannya? Kalau untuk itu ya namanya juga apa, sejarah kelam, dan bisa kita kategorikan itu adalah kita sedang berada di nuansa kegelapan. Betul. Wes, gelap bro. Kayak gitu, jadi gini. Jadi gini. Mungkin bisa ceritain ya. Kalau lu nanya pernah se ekstrim apa dan pernah selucu apa sih, itu namanya juga bertahun-tahun ya. Nyangkut bertahun-tahun. Ya. Boleh Sudah pasti ada gitu. Cuman salah satunya bakalan gua kutip pada waktu itu, keadaan gua di rumah sedang meriang gitu, nggak enak badan gitu ya. Lagi sakit ya? Ntar dulu, jangan dulu ketawa. Oke. Lu cerita. Nah, diajaklah keluar. Bro, ya hangatin badan gitu. Gue lagi nggak enak badan padahal, tapi wah, gue pikir nggak ada salahnya kan. Betul. Seloki-doloki mah gitu kan. Siapa jadi obat? Iya. Gitu kan. Ternyata pas sampai tujuan ada teman gitu ramai. Lebih dari 3 orang, 4 orang. Oh, berarti yang ngajak pertama Satu sendiri orang, nih? sendiri. Ke lokasi? Iya, pas di TKP teman-teman, wah, nambah lagi, keadaan lagi meriang. Iya. Itu sampai jalan, sampai lokasi. Sampai lokasi itu habis kira-kira berapa botol ya? 5 botol lah kira-kira habis tuh. Apa nih kira-kira? Sejenis apakah tuh botol ya? Tokipan lah ya. Wah. Memabukkan ternyata, aduh, kacau. Nah, singkat cerita, pulang dari situ, gue pikir mau sembuh lah itu ya, riang gue, sakit kepala dan lain sebagainya. Ternyata pertengahan jalan tuh ada kumpulan anak muda juga. Saya kan pulang gue nongkrong lah. Iya kan, nongkrong lah. Sambil selengean kan. Polisi kan normal. Yoi. Goyang kapten ya. Ya. Nggak lama di situ mereka gitu, yang apa gue bilang tadi, asap juri gitu. Iya bang. Pas ente lewat tuh ya? Enggak, memang udah sempet nongkrong di situ. Oh, sempet nongkrong gitu. Iya. Kan nggak mau ya. Iya benar. Nyemplung lagi. Nambah lagi gitu ya. Kondisi lagi nggak enak. Iya. Ternyata sampai giting ya, bahasanya giting ya, masih inget gue. Boleh. Emang bahasa dulu itu ya, giting ya. Pulang lah gue, ya kan. Pulang. Keadaan lagi bego gitu, puyeng gitu kan. Nah, mampirlah anak-anak, ada kali sekitar 3 orang mah. Selang beberapa menit ternyata mereka lagi pada ngolin ya. Wah,
Ya udah, mau nggak mau kan. Iya tas. Asap jurik. Iya kalau kata bahasa Jawa Barat asap juri gitu ya. Ya mau nggak mau ya. Setelah seloki 2 loki lebih bahkan nokip lah. Kena cimeng gitu ya. Aduh makin giting ternyata. Berarti kondisi maksa lah ya. Maksain diri Nah, lah, ya kan? iya. Karena nggak enak udah di Gimana lagi ya? Soalnya momen gitu loh. bener-bener. Memang satu adegan aja nggak ada rekayasa. Iya. Spontan gitu loh. Ya kan mau nggak mau ya gue ya wah semuanya ternyata wah makin puyeng loh. Udahlah gue mutusin sendiri untuk pulang ternyata ya. Pulang sampai rumah, belum sampai rumah keadaan gue udah setengah sadar. Pas nyampe rumah nih, pas nyampe rumah itu di jalan teman gue kenapa ya kok di motor gini sadar padahal tahu gue tahu cuman begini gitu kan. Tapi ya Dia udah miring lah pokoknya Iya, kondisi kan. tapi gini loh basah tau tuh. Miss Trina, Pitbull, let's show 'em how we get down. I party like a rock star, look like a movie star, play like an all-star, fuck